Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cayakusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus atau Weekend dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan menerangkan mengenai permasalahan pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Takmania. Dengan latar belakang permasalahan, Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Takmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga kota Medan, Mulyadi, yang berumur 37 tahun di Medan, Selasa mengatakan dalam iklannya Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik. Nah, untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi senilai Rp3.000 setelah mendaftar melalui SMS TM On yang dikirim ke nomor 899 terlebih dahulu. Pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator seluler tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi dan apabila terus dicoba tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi. Teori pendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut, terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan markup, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis. Nah, di kasus Telkomsel ini merupakan salah satu tindakan ingkar janji karena tetap mengurangi pulsa pelanggan sedangkan fasilitas Takmania tidak diterima oleh pelanggan. Sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis, tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara, bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Penyelesaian masalahnya, yakni bagi setiap perusahaan yang menjalankan suatu usaha atau bisnis, diharapkan menerapkan suatu etika dalam perusahaannya, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta ketika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Jangan menganggap remeh suatu etika bisnis itu, karena etika tersebut sangat penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis, mungkin perusahaan tidak akan bertahan lama, karena akan menghancurkan nama baik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi semua perusahaan untuk menerapkan suatu etika bisnis dalam perusahaannya. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan antara lain ialah yang pertama, itu pengendalian diri. Yang kedua, menghindari sifat 5K, kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketiga, mampu menyatakan yang benar itu benar, artinya jika pihak Telkomsel benar mengadakan. Yang keempat, konsekuen dan konsisten, itu yang paling penting dengan aturan main yang telah disepakati bersama.
Sekian pembahasan artikel yang sebelumnya saya buat mengenai pelanggaran etika bisnis Telkomsel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.